Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast saya Patrick. Di podcast kali ini teman-teman, saya akan membawakan sesuatu yang berbeda, yang tidak seperti kemarin-kemarin. Malam ini ada kekhususannya sendiri teman-teman, karena saya saya akan bercerita satu cerita yang luar biasa. Cerita horor tentunya. Pasti teman-teman sudah melihat postingan saya di Instagram. Saya memposting cerita horor, sinopsisnya secara singkat di sana, dan di video ini teman-teman saya akan melanjutkan cerita tersebut. Teman-teman silakan menggunakan headset untuk supaya mendapatkan pengalaman pendengaran yang lebih baik dan tentunya bisa menikmati cerita saya di saat ini. Kita akan mulai ceritanya. Oke. Semuanya siap? Kita mulai. Ruangan itu berada di ujung koridor tengah dari koridor utama sekolah. Dipalang oleh beberapa balok yang terpaku dengan pintu tua, usang, yang sudah sangat berdebu. Hawa di depan pintu itu terasa dingin, dan berdiri di depan pintu itu membuat suara berisik sekolahan hilang. Ini adalah kisah terhoror di sekolahan yang ada di desaku. Mereka mengenalnya sebagai sosok wanita bergaun biru yang mendiami ruangan itu. Kisah fiksi nyata by Patrick Smith di Patrick Podcast. Hai, namaku Marcel. Ayahku meninggal bulan yang lalu, dan aku harus berhenti dari sekolah mahal dan pindah ke sekolah di mana papaku pernah menjadi kepala sekolah di sana. Kalian tahulah, Steve Jobs gak mengizinkan anaknya menggunakan iPhone, sekalipun ayahnya adalah pendiri iPhone. Sama kayak ayahku. Menurut dia, sekolah pimpinannya gak sebermutu kayak sekolahku yang kemarin. Hari itu adalah hari pertamaku pindah di sekolah itu. Aku kelas 2 SMA. Seharusnya kelas 1 sih, tapi karena mendiang ayahku yang baru meninggal adalah kepala sekolah yang berjasa di sekolah itu, entah bagaimana aku bisa pindah dan duduk di kelas 2. Aku ingat papan sekolah dari kayu jati itu terukir indah oleh tangan papaku sendiri, kepala sekolah yang sangat dihormati di sekolah itu. Sekolah baruku ini terletak di sudut kota, jauh dari pemukiman. Depan belakang, kanan kiri adalah hutan. Di dekat sekolah sekitar 300 meter, dan di atas bukit yang lebat dengan pohon-pohon besar, ada aula pertemuan tua yang sudah sangat lama tidak pernah digunakan. Dan menurut orang-orang di sekitar, aula itu adalah tempat yang angker, baik siang maupun malam. Di hari pertamaku itu, aku hanya sekedar berkenalan. Aku masuk udah agak siang, sekitaran pukul 10 pagi. Jadi aku hanya berkenalan dan duduk mengikuti mata pelajaran terakhir selepas istirahat. Waktu itu oleh wali kelasku aku disuruh duduk bersampingan bersama 2 siswa yang belum kukenal. Jadi itu adalah meja kotak yang diatur bertempelan 3 dengan bangku masing-masing. Dan kebetulan aku langsung berkenalan sama mereka berdua. Nama mereka adalah Nia dan Fandi. Nia orangnya dingin, pendiam. Waktu kenalan pun dia gak menatap wajahku. Rambutnya selalu menutupi kedua matanya. Fandi orangnya seru, suka bercanda. Hari itu sekolah selesai pukul 11 siang. Fandi dijemput oleh kakaknya dan aku jalan berdua sama Nia. Gerbang sekolah hanya satu dan harus melewati aula itu. Sewaktu melewati aula itu, tiba-tiba Nia berhenti berjalan. Aku tanya, "Kamu kenapa, Nia?" Dia gak jawab sama sekali. Kupikir dia lupa sesuatu di kelas. Mungkin ada barang yang dia tinggalkan. Jadi kutanya lagi.
Nia kenapa? Ayo. Nia tetap diam. Nia berdiri diam dan cukup lama sampai anak-anak yang lain sudah melewati kami dan tinggal kami berdua yang berada di jalan itu. Kebetulan cuaca mendung, jadi untunglah tidak kepanasan. Nia ayo, mamaku udah menunggu di rumah, kataku. Nia tiba-tiba mengangkat mukanya. Dengan wajah datar, gak ada ekspresi, dia berbisik. Marcel, ada sesuatu. Apa? Kutanya. Benar kan kamu ketinggalan sesuatu? Kata aku. Marcel, Nia berkata dengan lembut. Kenapa Nia? Tanya aku. Kemudian Nia mencoba untuk menunjuk sesuatu. Tapi sebelum tangannya terangkat penuh untuk menunjuk, dia jatuh pingsan. Aku kaget. Untung dia cewek dan badannya kecil, jadi aku bisa menggendong dia sampai ke pos satpam sebuah perusahaan sekitar 500 meter dari gerbang sekolah, dan mereka membawa Nia ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, sambil nungguin kabar dari dokter, tiba-tiba datang si Fandi bersama dengan mamanya Fandi. Juga ada mama aku dan tentulah juga mamanya Nia. Aku tanya, siapa yang kasih kabar soal ini? Ternyata satpam tadi punya teman guru di sekolah itu, jadi dia bisa menghubungi buat dikasih tahu kan. Waktu di rumah sakit, Fandi panggil aku. Marcel, sini. Kita berdua pergi ke pojok ruangan. Fandi bertanya, kejadiannya gimana sih? Gak tahu, Nia tiba-tiba aja diam, terus dia bilang ada sesuatu. Tadinya dia mau nunjuk, tapi tiba-tiba dia pingsan. Jawab aku. Ah, lagi-lagi, kata Fandi. Kenapa sih? Tanya aku. Tapi aku bingung. Kalau yang dia lihat itu si Eta, kata Fandi. Eta? Siapa itu? Siswa sekelas? Tanya aku. Kalau dia lihat si Eta gak mungkin dia pingsan. Kenapa ya? Emang ada penunggu lain? Tanya Fandi sambil mikir. Hah? Penunggu? Lu jangan bercanda deh, Van. Aku kaget dan berkata demikian. Terus Fandi menjawab. Iya, Nia itu awalnya periang. Orangnya asik sebelum dia pindah ke sekolah kita. Tapi selang 1 hari semenjak dia masuk, dia tuh ngelihat di pohon cemara dekat aula ada sosok wanita bergaun biru semuanya memanggil dia dan mereka ngobrol. Waktu itu aku gak bisa lihat apa-apa. Kupikir dia gila orangnya, jadi aku lari. Begitu penjelasan Fandi. Selepas dari kejadian itu sampai sekarang, Nia jadi pendiam kayak gitu, kata Fandi. Dia cuma bilang namanya Eta. Kamu lihat kan di mejanya? Ada nama Eta dengan gambar wanita yang dia warnai pakai spidol warna biru. Penjelasan Fandi seperti itu. Iya aku lihat, kata aku. Nah itu, katanya Eta itu adalah temannya. Dan mulai saat aku tahu soal itu, aku tuh udah gak pernah pulang bareng lagi sama dia, kata Fandi. Kemudian Fandi melanjutkan, kamu aja orang yang baru-baru ini pulang sama dia. Iya, ibunya juga pernah ngeluh di sekolah kalau dia selalu pulangnya agak lama sampai di rumah, kata Fandi juga. Memangnya dia gak ada jemputan? Begitu tanya aku. Jemputan gimana? Dia itu anak sendiri, lihat mamanya udah tua. Udah susah lah mamanya jalan buat jemput dia. Mau pakai ojek, Nia orangnya kurang, Van. Jajan aja dia gak punya. Begitu penjelasan Fandi. Terus siapa sih Eta ini? Tanya aku. Fandi menjawab, menurut cerita ya, dulu tuh pernah ada guru yang suka banget sama warna biru. Selalu pergi ke sekolah pakai warna biru. Guru itu katanya stres karena tunangannya kawin setelah dia melahirkan anaknya bersama tunangannya. Jadi mereka belum sempat menikah. Dia sudah hamil dan dia meninggal. Dia bunuh diri di sekolah. Dia datang ke sekolah dengan memakai gaun biru karena udah stres, dan dia gantung diri di gudang tua yang udah dipalang di koridor tengah sekolah. Dan mirisnya, gak ada yang mengetahui hal itu. Sampai 5 hari kemudian saat siswa-siswa waktu itu mencium bau busuk dari ruangan itu. Begitu penjelasan Fandi.
Kamu jangan nakut-nakutin aku gini dong, kata aku. Tiba-tiba dokter keluar dan menjelaskan bahwa Nia lumpuh secara fisik. Dia gak bisa bergerak, gak bisa mendengar, gak bisa bicara bahkan melihat. Tapi dia masih bernafas. Dokter tidak bisa menjelaskan apa penyebabnya, karena kondisi tubuh Nia itu baik-baik saja. Jadi Nia dibawa pulang. Nah, kami ikut ke rumah. Mamanya Nia panggil seorang kakek-kakek yang serem, yang kemudian memegang tangan Nia dan kayak berdoa gitu. Terus kakek itu terkejut sadar. Katanya ada sosok wanita yang sedang menghalangi kakek itu buat masuk ke dalam alam bawah sadarnya Nia untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kakek itu mencoba sekali lagi, dan tiba-tiba kakek itu berbicara, tapi yang keluar suara wanita. Aku sangat terkejut. Fandi berlari keluar. Aku tetap berusaha memberanikan diri buat mendengar. Wanita itu berbicara menggunakan kakek itu. Dia menatap tajam ke arahku dan katanya, "Kamu jangan mendekati Nia. Jangan ganggu Nia." Dia mengulangi kalimat itu sampai 3 kali. Lalu kakek itu rebah dan menjadi sangat lemas. Kakek itu gak sadar apa-apa. Semua orang yang ada di situ pun tidak ngerti apa-apa. Ya, kecuali aku. Aku ngerti. Perempuan itu gak ingin aku ada di dekat Nia. Dengan wajah yang datar, aku berdiri perlahan. Aku keluar dari rumah Nia. Di luar ada Fandi yang sedang ketakutan. "Gimana dia, Marcel?" tanya Fandi. "Aku mau ke sekolah," kata aku. Waktu itu udah pukul jam 3 sore. "Ngapain jam segini kamu ke sana? Udah jauh gelap di tengah hutan. Lu gak takut apa?" tanya Fandi kepadaku. "Gua harus ketemu sama wanita itu, 4 mata," kata gua. "Gila lu ya? Lu pengen jadi kayak Nia?" tanya Fandi. "Van, kalau gak gini, Nia bakalan kayak gitu sampai selama-lamanya, Van," jawab aku. "Ah, kayak mau gua. Lu aja sendiri," kata Fandi kepada aku. Lalu ku jawab, "Iya, emang gua mau pergi sendiri." Baru beberapa langkah aku jalan dari Fandi, Fandi akhirnya mau ikut sama aku. "Tunggu Sel, aku ikut." "Lu murid baru udah bikin sakit kepala ya. Kamu berani amat sih," kata Fandi kepadaku. Jadi ku jawab, "Kalau gak gini, Nia korbannya. Kalau Nia kenapa-napa, habis kita berdua teman sebangku." "Woi, jangan gitu dong," kata Fandi. Dan dia melanjutkan, "Ayo deh, tapi gua jaga jarak ya." Aku jawab kepada dia, "Terserah kamu, gua sendiri juga gak apa-apa." Sampai di sekolah, udah 4:30 sore. Fandi berdiri agak jauh, aku jalan terus masuk ke sekolah. Waktu masuk ke halaman sekolah, hawa jadi terasa begitu dingin. Sangat sunyi dan sangat sepi. Aku menoleh ke belakang. Kulihat Fandi yang sambil merokok. Dia berdiri di kejauhan, sembari kabut mulai menutupi pandanganku kepadanya. Ketika ku kembalikan pandanganku ke depan, dan kulihat kucing hitam melompat dari lantai 2 ke lantai 1, jatuh tepat di depanku. Ku tengok kucing itu tak bergerak. Perlahan-lahan ku ulurkan tanganku buat meraih kucing itu. Tapi tiba-tiba kucing itu menatap aku dengan tajam sambil bersuara teriak kencang. Lalu dia lari dan menghilang di hutan. Aku sangat terkejut. Aku sangat kaget. Tapi aku berusaha untuk kembali fokus dan berjalan memasuki koridor utama. Aku menatap lorong utama yang usang ini. Sunyi sepi, yang terdengar hanyalah detak-detik jam sekolah yang besar. Aku mulai melangkah dengan tempo langkah yang mengikuti detak suara detik jam ini, menuju ke koridor tengah. Perlahan aku melangkah. Aku melewati koridor pertama tempat kelas 1. Aku semakin dekat dengan koridor tengah. Lalu suara detik jam itu berhenti. Langkah kakiku pun terhenti. Tiba-tiba, sekarang sudah jam 6 sore. Matahari sudah terbenam. Hutan lebat dan kabut membuat
Koridor utama ini sangat gelap. Tidak ada lampu di koridor. Satu-satunya lampu hanya ada di depan ruang guru di luar. Lampu tua yang menyala 1 kali 24 jam. Dan kalian pasti tahu, cahayanya sudah sangat redup. Jadi, koridor ini sangat gelap. Selepas bel jam 6 berbunyi, suara detik pun kembali terdengar. Aku melanjutkan langkahku kembali. Setelah itu, aku semakin dekat dengan koridor utama ini. Sekitar 1 meter, aku sudah melihat lorongnya. Dan dari kegelapan, aku melihat sebuah sketsa wajah. Aku pikir hanya perasaan aku saja. Tapi semakin hari, semakin nampak jelas sketsa wajah itu. Aku kucek mataku, dan pas kulihat, dengan sangat cepat sebuah wajah wanita pucat terpampang di depan wajahku dengan jarak hanya 20 cm. Dia menatap mataku dengan matanya yang gelap. Hanya sepersekian detik, dia menghilang dengan cepat ke dalam pekatnya gelap lorong tengah itu. Aku jatuh lemas. Jantungku berdebar-debar sangat kencang. Aku ngos-ngosan sambil sebut-sebut nama Tuhan di dalam hatiku. Dan tiba-tiba aku dengar suara langkah dari belakang. Aku mau nengok tapi trauma. Jadi aku dengar saja langkahnya semakin hari semakin dekat. Dan tiba-tiba dia pegang punggung aku. Waktu ku tatap, ternyata Fandi yang udah ngikutin aku. Aku teriak, dia juga teriak. Tapi kami berdua saling suruh diam. "Lu ngapain kesini?" kata aku. "Bosan aku nunggu, seram juga di luar, udah gelap gini. Mending sama lu aja," kata Fandi. "Ya udah, tapi janji ya, kamu jangan berteriak. Bikin aku kaget. Jangan lari juga, nanti aku juga lari," kata aku kepadanya. Iya, kamu ini." Begitu kata Fandi. Kami berdua perlahan masuk ke gelapnya koridor tengah, dengan tujuan pergi ke gudang tua itu. Sewaktu masuk ke kegelapan, tiba-tiba Fandi hilang. Ku teriak kan, ku cari. Fandi, kamu di mana?" Ku dengar Fandi teriak kayak dari kejauhan di dalam lorong tengah itu. Dan kayak dia teriak dari dalam sebuah ruangan. "Marcel, tolong aku di sini." Begitu teriakannya terdengar jauh. Aku panik. Jadi aku sambil meraba-raba aku masuk ke kelasku. Di lorong tengah itu tempat kelas 2. Ku cari sesuatu yang bisa kupakai sebagai penerang. Aku menemukan korek milik Fandi di laci mejanya. Ya, sekarang aku punya korek. Aku kembali ke lorong dan tiba-tiba suara Fandi hilang. Aku jadi semakin panik. Tapi aku berusaha untuk tetap tenang sambil berteriak memanggil-manggil Fandi yang udah gak ada suaranya lagi. Aku berusaha untuk tenang. Dan dengan pandangan yang hanya diterangi korek, aku sudah bisa melihat pintu gudang itu yang udah dipalang bertahun-tahun. Aku melangkah, aku berusaha mendekati pintu itu perlahan-lahan. Aku merasa seperti ada seseorang mengikuti aku dari belakang. Tapi sumpah aku gak mau nengok. Tiba-tiba, aku mendengar suara bisikan kecil yang tidak jelas. Seperti seseorang membaca doa dengan sangat pelan, berbisik-bisik. Aku menutup mata dan mencoba untuk memfokuskan pendengaranku kepada suara itu. Dan aku mendengar katanya, "Aku di sebelah kirimu." Sial, aku buka mataku. Aku gak mau menatap ke kiri. Aku jalan terus ke arah pintu. Sambil itu aku mendengar kayak, kok langkah kakiku terdengar aneh loh. Sepersekian detik dari langkahku, aku bisa mendengar ada langkah yang lain yang hampir seirama dengan langkah aku tepat di belakangku. Aku berhenti. Langkah itu juga berhenti, tapi aku tetap gak mau nengok ke belakang. Aku fokus ke pintu itu. Akhirnya, aku sudah semeter dengan pintu terpalang itu. Aku lihat di palang itu terukir tulisan yang berkata, "Dilarang masuk bagi siapapun." Dengan pahatan tangan. Aku lihat pahatan itu kayak familiar, tapi aku lupa. Aku mencoba masuk. Kebetulan badanku kecil.
Aku bisa masuk hanya dengan mencabut satu balok penghalang saja. Kutarik sekencang-kencangnya dan terlepas, karena pintu itu, penghalang itu, sudah tua. Aku dobrak pintunya dengan kakiku, dan pintu yang tua itu, penahannya sudah lapuk. Tendangan ketigaku membuat penahannya lepas, dan pintu itu jatuh ke dalam. Dan hawa yang dingin keluar bersama terpaan hawa aneh melewati bagian wajah dan tubuhku. Suasana terasa sangat sepi. Aku memanggil, "Van." Lalu aku mendengar suara perempuan menangis. Aku terdiam dan aku tahu itu pasti Eta. Jadi aku langsung bicara. "Bu, maafin Marcel. Marcel nggak tahu. Marcel nggak sama sekali bermaksud buat ganggu pertemuan ibu sama Nia siang tadi. Marcel minta maaf." Selepas aku berkata demikian, suara nangis itu hilang. Aku penasaran, jadi aku beranikan diri buat masuk melewati penghalang yang sudah kulobangi satu baloknya. Jadi aku merunduk, pandanganku jadi mengarah ke lantai. Setelah semua tubuhku masuk, aku menegakkan kembali tubuhku sambil memandang tanganku yang menyalakan lagi korek apiku. Perlahan aku memandang ke depan, dan sosok wanita dengan wajah putih pucat, rambutnya memenuhi ruangan itu. Gaunnya juga memenuhi semua ruangan itu. Di lehernya ada bekas luka lilitan tali. Aku mencium bau bangkai yang seperti sudah 5 hari. Dia menatapku dengan tajam, dan saat aku kontak mata dengannya yang warna biru hitam itu, tubuhku jadi kaku. Aku gak bisa gerak. Koreknya mati, tapi aku tetap masih bisa melihat wajahnya dalam kegelapan. Suasana menjadi sangat hening, dan dia mulai menceritakan semuanya. Dahulu, Eta adalah guru baru yang paling muda di sekolah itu. Dia sangat cantik dan kaya raya. Dia bilang bahwa ada seorang staf guru yang dekat dengannya, dan mereka jatuh cinta. Mereka berdua saling mencintai, sampai akhirnya mereka berdua bertunangan. Dan akhirnya Eta hamil. Karena kehamilannya, tunangannya si staf tadi memberikan dia istirahat selama masa mengandungnya, yaitu 1 tahun. Tunangannya si staf ini berjanji akan menikahinya kalau setelah melahirkan. Karena sebagai staf, waktu itu dia sedang sibuk dan lebih fokus untuk mengejar akreditasi sekolah. Jadi gak bisa nikah waktu itu. Bulan ke-6 usia kandungan, si staf tadi dipromosikan dan naik jabatan menjadi kepala sekolah. Ya, itu ayah aku, sang kepala sekolah yang baru saja meninggal bulan kemarin. Ayah aku menikah dengan ibu aku sehari setelah melahirkan anak perempuan yang Eta beri nama Etania. Ya, Nia temanku yang sekarang lagi pingsan, itu anaknya bersama ayahku. Bukan hanya temannya. Nia hanya tidak mengenalnya saja, tapi Eta ini mengenal Nia dengan persis. Eta marah Nia bergaul dengan aku, yang adalah anak dari mantan tunangannya. Eta tidak ingin Nia bergaul sama aku. Lebih baik Nia mati daripada harus berteman dengan aku, katanya. Kemudian Eta menangis merintih. Begitulah Eta menceritakan tentang dirinya. Aku terdiam, terpaku. Aku bingung, dan tetap aku tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, suara langkah yang tadi ku bilang, seperti ada yang mengikuti aku dari belakang. Suara langkah itu berbunyi kembali, tapi hanya sekali. Kemudian tangan yang putih, tangan laki-laki memegang pundak kananku, dan aku mendengar suara ayahku. "Nak, Bapak minta maaf. Papa udah jahat sama orang. Papa minta maaf." Dengan marah ayahku berkata, "Eta, kamu jangan seret anakku ke masalah kami." Eta berkata, "Tidak,
dia harus mengetahui kejahatan pengkhianatan ayahnya. Saat aku mendengar ini, aku berusaha untuk bersuara, dan akhirnya aku bisa bersuara. Aku menyela dan berkata, "Pah, aku maafin Papa. Pah, bukankah ayah yang harus menjadi teladan untuk anaknya? Kenapa aku yang adalah anak yang ngasih teladan bahkan di saat ini, yang mana kamu sudah mati, Pah? Minta maaflah sama Eta." Kemudian, ketika Eta mendengar itu, dia menjawab, "Tidak usah kau minta maaf." Eta memotong, "Anakku sudah menderita hidup sulit tinggal dengan janda itu. Aku yang kaya raya tak pernah sudi lihat buah kandungku hidup seperti itu karena ayahmu yang jahat ini. Aku sudah mati di dalam kebencian, dan selamanya akan seperti ini. Begitupun ayahmu, dia sudah mati tanpa rasa bersalah. Dia akan selamanya seperti itu. Semua ini hanyalah supaya kamu anaknya tahu betapa jahatnya ayahmu yang kau banggakan ini. Nia akan terus seperti itu. Dia adalah buah dari kebencianku dan pengkhianatan ayahnya. Kebencianku dan perasaan tidak bersalahnya ayahmu tertanam di dalam jiwa Nia." Saat aku mendengar itu, aku mencela dan berkata, "Oke, gak apa-apa, tapi kembalikan saja Fandi." Eta Biru menjawab, "Dia masih berada di ujung lorong. Dia pingsan, dia akan bangun saat kamu menyentuhnya." Aku berbalik berhadapan tepat dengan mendiang ayahku, dan aku katakan, "Ayah, seburuk apapun kamu, kamu tetap adalah ayahku. Kamu sudah merawat dan menjadi ayah yang baik buat aku. Aku memaafkan kamu untuk kenyataan yang baru ku ketahui hari ini." Saat itu, aku bisa merasakan hangatnya pelukan ayahku. Aku juga berbalik kepada Eta dan berkata, "Kamu juga, jadilah ibu yang baik buat Nia. Dia adalah anakmu. Aku juga adalah anakmu, karena bagaimanapun aku dan Nia memiliki ayah yang sama. Mulai besok aku akan mengajak Nia sama ibunya tinggal di rumah aku, supaya ibuku bisa merawat Nia bersama denganku sampai aku dan Nia berhasil nanti." Eta dan ayahku mendengar ini, mereka menjadi senang. Kemudian mereka tersenyum dan menghilang dalam kegelapan. Aku berlari keluar, ku tarik Fandi, dan sampai di rumah Nia pun sudah sadar. Aku sangat senang, aku menangis dan memeluk erat kakakku Nia ini. Aku mengajak Nia dan ibunya tinggal di rumah aku. Dan semenjak hari itu, Nia sudah menjadi anak yang sangat ceria kembali. Kami terus bersekolah di sekolah itu. Semua keseraman yang ada di sekolah setelah kejadian itu sudah tidak ada lagi. Kami lulus dan kemudian melanjutkan kuliah sebagai seorang guru. Sampai suatu ketika Nia menjadi guru dan aku menjadi kepala sekolah di sekolah kami itu. Begitulah kisah aku. Oke guys, itulah TP cerita di malam ini. Semoga Moni bisa nyimak, Moni bisa ngerti dan bisa menikmati cerita horor ini. Kalau ada pendapat dari teman-teman tentang cerita ini, dipersilakan untuk komen di kolom komentar. Oke guys, sekian dari saya. Terima kasih.